Bincang Energi, kali ini kembali di program Bincang Energi siaran terkini di minggu ini bareng sama aku Badit di sini dan kali ini aku juga ditemenin bareng. Halo Sobat Bincang Energi, saya Fatan dari Bincang Energi. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin berita-berita energi dari tanggal 22 Agustus sampai 4 September 2021. Iya, bener banget nih Fatan. Jadi kita bakal ulas nih berita-berita yang lagi hot mengenai energi. Jadi yuk simak informasi yang bakal kita ulas Sobat Bincang Energi. Berita pertama datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melakukan perubahan aturan PLTS atap. Dikutip dari website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, salah satu inisiasi yang ditempuh adalah menyesuaikan Peraturan Menteri Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 Jo Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2019 tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen PT Perusahaan Listrik Negara Persero dengan kondisi kebutuhan energi listrik di masyarakat. Revisi Permen ESDM 49 2018 dimaksudkan membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan serta meningkatkan kontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Urgensi adanya revisi aturan tersebut didasari atas beberapa pertimbangan, yaitu penambahan jumlah kapasitas PLTS atap belum sesuai dengan target yang diharapkan, adanya pengaduan masyarakat terkait waktu pelayanan PLTS atap yang tidak sesuai dengan Permen PSDM yang ada, serta meningkatkan keekonomian PLTS atap. Iya, bener banget Kak Badit, di mana salah satu poin penting yang diatur dalam revisi permen tersebut adalah meningkatkan ketentuan ekspor listrik oleh pelanggan PLTS atap ke PT PLN Persero dari sebelumnya yang hanya sampai 60%, sekarang bisa 100%. Adapun kontribusi lain yang dihasilkan dari pengembangan PLTS atap berupa potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 121.500 orang. Potensi peningkatan investasi sebesar 45-63,7 triliun untuk pembangunan fisik PLTS dan 2-4 triliun rupiah untuk pengadaan KWH ekspor-impor, mendorong green product sektor jasa dan industri, serta berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 4,58 juta CO2. Wah, menarik banget ya. Dampak ekonomi dan lingkungan dari PLTS atap ini, pemerintah juga berharap pemanfaatan energi terbarukan melalui panel surya atap ini, serta adanya aturan yang diharmonisasikan akan melahirkan peluang bisnis baru di sektor energi. Baik Sobat Bincang Energi, berikutnya selanjutnya masih terkait dengan solar energy nih, yaitu tentang kisah kemandirian energi di Pulau Dewata. Dikutip dari suara.com, warga asli Bali bernama Pak I Gusti Ngurah Murgayasa membidani panel surya dalam skala rumah tangga yang menyuplai buat pertanian warga. Ia mendirikan yayasan Bio Solar Farms dengan cita-cita warga mandiri secara energi untuk menunjang pertanian yang lebih produktif. Di rumah berarsitektur Bali itu, Bli Gusti memenuhi semua kebutuhan energi listriknya dengan tenaga matahari. Di Bali, secara luas penggunaan panel surya sudah mulai marak, khususnya sejak Gubernur Bali menerbitkan Pergub Energi Bersih dan Kendaraan Listrik pada tahun 2019. Namun, yang menjadi kendala saat ini yaitu harga panel surya yang masih mahal, sedangkan Yayasan Bio Solar Farms fokus untuk berbagi manajemen energi tenaga surya, bukan untuk menjual panel surya. Bli Gusti berharap masyarakat mulai beralih ke energi terbarukan yang ramah lingkungan. Energi listrik dari hasil pembakaran batu bara yang merusak alam karena penambangan harus segera ditinggalkan. Berikut nih, kita juga ada berita hot dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mulai mengurangi outlet penjualan premium secara perlahan. Dikutip dari CNBC Indonesia, pemerintah mendorong agar masyarakat beralih dari mengkonsumsi BBM RON rendah, contohnya yaitu premium dengan RON 88, ke BBM RON yang tinggi, yaitu Pertamax dengan RON 92. Salah satu tujuannya adalah untuk menekan emisi gas rumah kaca. Karena itu, menurut Menteri ESDM, outlet penjualan premium harus dikurangi pelan-pelan, terutama pada saat pandemi. Lebih lanjut lagi, menurut beliau, dalam jangka panjang seiring dengan perkembangan teknologi, kendaraan akan menuntut kualitas BBM yang lebih baik, sehingga diharapkan akan ada shifting konsumsi ke lebih baik, yakni ke Pertamax.
Iya bener banget Kak Badit, kabar rencana penghapusan premium sebenarnya sudah lama beredar. Namun hingga saat ini masih belum kunjung terrealisasi. Kini hanya ada 4 negara di dunia yang masih menggunakan premium, termasuk Indonesia. Kita tertinggal dari Vietnam yang sudah Euro 4 dan akan masuk ke Euro 5, sementara kita masih Euro 2. Semoga kedepannya Indonesia dapat mengurangi penggunaan bahan bakar premium dan dapat beralih ke bahan bakar Pertamax. Oke, selanjutnya kita masuk ke berita yang keempat nih Sobat Bincang Energi. Dilansir dari CNN Indonesia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara (APBI Strip ICMA), Hendra Sinadia, mengungkapkan hilirisasi batubara dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia hingga 2,1 miliar US dollar atau setara dengan 29,9 triliun. Pasalnya, dengan melakukan hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME sebagai bahan substitusi pengganti liquefied petroleum gas atau LPG, negara bisa menghemat neraca perdagangan sebesar 5,5 triliun per tahun. Hingga saat ini tercatat Indonesia mengimpor LPG ini sebesar 1 juta ton per tahun. Wah, menarik banget ya Kak Badit. Selain itu, puluhan ribu tenaga kerja dapat diserap dengan memberdayakan industri nasional untuk melakukan hilirisasi batubara ini. Jumlahnya sekitar 10.570 orang pada tahap konstruksi dan 7.976 pada tahap pengoperasiannya. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM), Sujatmiko menargetkan produksi DME pada 2045 mencapai 6,15 juta ton secara bertahap. Metanol sebagai salah satu produk turunan hilirisasi batubara ditargetkan akan diproduksi sebanyak 14,13 juta ton pada 2045. Sumber daya batubara Indonesia sendiri saat ini menduduki peringkat ke-6 di dunia dengan total sebesar 143,7 miliar ton. Nilai ini diperkirakan mampu digunakan hingga 65 tahun ke depan dengan asumsi produksi 600 juta ton per tahun. Semoga dengan adanya hilirisasi batubara ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya. Akhirnya, berita terakhir datang dari kajian Net Zero Emission. Dikutip dari bisnis.com, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas menyampaikan bahwa skenario net zero emission atau emisi nol bersih di Indonesia paling optimal dicapai pada tahun 2060. Terkait sektor energi, ada beberapa strategi dan kebijakan yang disusun untuk mencapai skenario net zero emission pada tahun 2060. Strategi yang akan menjadi fokus antara lain adalah penurunan intensitas energi atau efisiensi energi secara bertahap dari 1% hingga 6% pada tahun 2030, pengembangan energi baru terbarukan EBT hingga mendekati 100% pada tahun 2060, dan transisi ke kendaraan listrik hingga 95% dari total kendaraan yang ada di tahun 2055. Selain itu, subsidi energi baik BBM, gas maupun listrik akan dihapus hingga sepenuhnya di tahun 2030. Penggunaan batu bara juga diharapkan turun hingga nol pada 2060 di segala sektor. Sementara itu, Institute for Essential Service Reform atau IESR menilai sektor energi Indonesia mampu mencapai nol emisi karbon lebih cepat, yakni di tahun 2050. Berdasarkan studi IESR untuk mulai menurunkan emisi gas rumah kaca, Indonesia perlu memasang sekitar 140 gigawatt energi terbarukan pada tahun 2030, atau sekitar 80% merupakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Oke, akhirnya kita sudah sampai nih di penghujung BES di hari ini. Kita sudah membaca dan ngobrol-ngobrol tentang berita terkini mengenai energi, khususnya energi terbarukan dan berkelanjutan. Wah, bener banget nih Kak Fatan, gak kerasa ya. Tentunya di sini kita juga ingin mengajak Sobat Bincang Energi untuk gak ketinggalan acara-acara seru dari Bincang Energi yang pastinya informatif banget. Mulai dari BES, BEM, Ruben, dan masih banyak lagi. Jadi pantau terus ya sosial media Bincang Energi karena pada bulan September ini Bincang Energi membuka open recruitment untuk Green Campaign bagi sobat-sobat Bincang Energi yang berminat. Baiklah, saya Fatan dari Bincang Energi. Dan aku Badit dari Bincang Energi.
Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di BES 2 minggu ke depan ya. See you! See you!